Selamat datang di BK Medan Bincang Kolaborasi Kota Medan. Saya Kemal Lautari, host dari BK Medan, akan menyajikan sejumlah informasi menarik dari pemerintah Kota Medan terkait sejumlah program prioritas yang telah dan akan dilakukan oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution. Wali Kota Medan Bobi Nasution telah mencanangkan pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan heritage sebagai salah satu dari 5 program prioritas di Kota Medan. Untuk mencapai hal tersebut, sejumlah langkah dilakukan oleh OPD terkait agar program prioritas yang menjadi fokus Wali Kota Medan untuk membangun kota menjadi lebih baik dapat realisasi. Salah satu OPD yang berperan dalam melaksanakan program tersebut adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang atau Dinas PKP2R. Di tahun ini sejumlah pembangunan infrastruktur telah dilakukan, mulai dari revitalisasi lapangan Merdeka, pembangunan rumah perlindungan sosial, penataan Kesawan, hingga pembangunan rumah sakit tipe C di Labuhan, dan pembangunan fasilitas umum lainnya. Diharapkan dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat ini, Medan bisa menjadi kota yang memiliki pengelolaan perkotaan yang lebih berkualitas, menciptakan kawasan permukiman yang layak huni, dan meningkatkan produktivitas dan kreativitas masyarakatnya. Untuk mengetahui lebih jelas lagi bagaimana langkah dan rencana yang akan dilakukan oleh Pemko Medan dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan heritage di wilayah Kota Medan, telah hadir bersama kami Kepala Dinas PKP2R Kota Medan dan akademisi dari Universitas Sumatera Utara yang akan berbincang bersama kita dalam bincang kolaborasi bertajuk Membangun Medan, Membangun Peradaban. Sebagai pembuka bincang kolaborasi kita hari ini, kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Kepala Dinas PKP2R Kota Medan, Bapak Endar Sutan Lubis. Salam kolaborasi, Pak. Salam kolaborasi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Baik, Pak Endar, boleh dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa yang menjadi tugas dan fungsi Dinas PKP2R? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan urusan pemerintahan di bidang perumahan kawasan permukiman dengan sub urusan yaitu penataan ruang, gedung dan bangunan serta tata ruang. Pertanahan, maaf. Dengan sub urusannya itu pertanahan, gedung dan bangunan serta tata ruang. Baik, Pak Endar, menyinggung soal infrastruktur, apa saja yang sudah dilakukan Dinas PKP2R sendiri, Pak? Untuk pembangunan infrastruktur tentunya semua kita kaitkan dengan visinya Pak Wali, yaitu terwujudnya Medan, masyarakat Medan yang berkah, maju dan kondusif. Dan dari visi ini ada beberapa misi yang berkaitan langsung dengan tupoksinya Dinas PKP2R, antara lain Medan membangun, ya, Medan beridentitas, Medan maju, dan juga Medan bersih. Untuk ini juga menyikapi program prioritas Pak Wali. Dari 5 program prioritas itu hampir semua sebenarnya terkait, ya. Penanganan kesehatan, kemudian pembangunan infrastruktur, juga penanganan banjir, dan juga tentang penataan heritage. Dimana juga penataan heritage di sasarannya salah satunya adalah untuk meningkatkan atau menaikkan kelas daripada UMKM. Untuk ini ada beberapa yang sudah berjalan. Antara lain ada pembangunan rumah sakit tipe C, kemudian untuk Medan bersihnya itu pembangunan rumah perlindungan sosial sebenarnya namanya, lebih umum orang sebut panti. Karena menurut undang-undang pemerintah kabupaten kota tidak boleh mengurusi panti, itu adalah kewenangan kementerian dan pemerintah provinsi. Yang boleh diurusin oleh pemerintah kabupaten kota itu adalah rumah perlindungan sosial. Nanti rumah perlindungan sosial ini selain fungsinya untuk penanganan yang namanya PMKS, ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat,
Juga nanti di sini akan kita buat menjadi salah satu panti rehab bagi korban narkoba. Dan alhamdulillah kita mendapat apresiasi terutama dari Kejagung. Pertama sekali pemerintah kabupaten kota yang membangun untuk panti rehab narkoba. Kemudian untuk heritage, kita saat ini sudah mulai melakukan revitalisasi terhadap Merdeka. Kemudian juga kawasan heritage kita yaitu dalam hal ini Kesawan. Saat ini mungkin dalam minggu kedua ini akan mulai pekerjaan fisiknya yaitu yang program RPIP ya, penataan Kota Lama Kesawan. Program RPIP ini di luar revitalisasi Merdeka yaitu penataan kawasan Kesawan. Ya, mulai dari perniagaan, Ahmad Yani 7, Perdana dan kawasan lah. Mana di sini akan ditata nanti pedestriannya, saluran drainasinya juga utilitasnya. Nanti di kawasan ini utilitas itu tidak lagi di atas jalan tapi akan ditempatkan semua di bawah permukaan tanah dengan teknologi ducting nanti. Sehingga tidak ada lagi kita melihat nanti di kawasan ini, kalau istilah saya mohon maaf Pak Prof, nggak ada lagi jemuran. Jadi memang seyogianya konsep kawasan kota modern itu utilitas ini harus ditata memang sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu estetika sebuah kota. Kemudian ke depan juga di samping kawasan heritage Kesawan juga ada penataan kawasan Kota Lama Labuhan. Ini juga nanti disinkronisasi atau diintegrasikan dengan destinasi wisata yang terintegrasi antara Kota Lama Labuhan, mulai dari Masjid Osmani, kemudian kawasan Kota Lama Labuhannya ke Danau Siombak dan Belawan. Di Belawan juga ada Kota Lama yang memang harus kita perhatikan tata dan kita pertahankan. Di samping itu juga di sarana prasarana olahraga juga menjadi prioritas Pak Wali. Kita ketahui sarana prasarana olahraga kita terutama menyangkut stadion ya mohon maaf sudah hampir ketinggalan dengan kota-kota lainnya, sehingga Pak Wali juga memprioritaskan revitalisasi Stadion Teladan dan juga revitalisasi kebun bunga. Jadi konsepnya nanti di samping dia bisa difungsikan sebagai fungsi utamanya sarana olahraga, juga nanti di sini bisa dikembangkan UMKM, kan nanti ada juga dibuat di gedung tenan-tenannya untuk diperuntukkan bagi UMKM. Gitu nanti kebun bunga. Sekali juga bisa tempat rekreasi bagi masyarakat Kota Medan, karena nanti landscape-nya, tamannya ditata sedemikian rupa sehingga masyarakat Medan ketika di hari libur bisa nyaman di sana untuk berekreasi, menghabiskan waktu bersama keluarga ya Pak. Keluarga. Baik. Pak Endar, untuk pagu anggaran sendiri, berapa yang disiapkan oleh Dinas PKP 2R dan kemana saja dialokasikan, Pak? Ya, untuk tahun ini Dinas PKP 2R dialokasikan anggaran sebesar 659 miliar. Yang rinciannya untuk pembangunan fisik, ya, baik itu tadi mengenai heritage seperti Lapangan Merdeka, rumah sakit, juga panti itu 321 miliar. Kemudian untuk mendukung pencapaian kuota ruang terbuka hijau dan juga untuk mendukung kegiatan penanganan banjir, ditampung juga di kita itu 177 miliar untuk pembebasan lahan. Yang peruntukannya antara lain untuk pembebasan seperti contoh normalisasi Sungai Bedera, itu pembebasannya kita yang bebaskan. Kemudian juga ada rencana pelebaran jalan Luku untuk menggalakkan atau untuk meningkatkan Medan Zoo, ya. Nah, apalagi sama-sama kita mengetahui beberapa waktu yang lalu Pak Wali Kota
ada komunikasi dengan Raffi Ahmad masalah itu untuk KSO kerja kerjasama operasi untuk atau BOT apa namanya itu, mungkin mekanismenya nanti ke depan di diskusi lagi. Salah satu memang kalau kita lihat sekarang kenapa Medan Zoo itu kurang menjadi tujuan wisata bagi keluarga, karena infrastruktur mengarah ke sana itu pertama jalannya masih kecil. Kedua karena tempatnya mungkin terpencil begitu, orang jadi nggak tahu bahwa di situ ada Medan Zoo. Mungkin dengan dibuka nanti jalan, dilebarkan, ini mungkin promosinya sudah lebih baik, sehingga masyarakat Medan Zoo itu nanti menjadi salah satu tujuan masyarakat ketika berlibur dengan keluarga di hari-hari libur. Apalagi saya dengar juga nanti kerjasama yang itu Raffi Ahmad itu akan membangun kayak seperti waterbomb atau tempat permainan anak yang modern seperti itu. Sekaligus juga untuk meningkatkan daya tarik wisatawan kita ya Pak ya? Iya. Kemudian juga untuk dasar lainnya juga kita akan membebaskan lahan untuk kolam retensi. Nah, ini salah satu kajian setelah dilakukan oleh Dinas PU kajian teknis. Kolam retensi ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi debit air, sehingga pengendalian banjir itu bisa lebih cepat dapat solusinya. Karena ini juga merupakan program prioritas Pak Wali. Ya. Kemudian selebihnya itulah untuk gaji pegawai, untuk pendukung kinerja BKP 2 itu sendiri, di pengadaan ATK dan lainnya. Jadi fisiknya 321, pembesarannya ada 177 M gitu. Baik Pak Endar, terima kasih untuk penjelasannya. Kita beralih sejenak ke narasumber selanjutnya. Hadir juga bersama kita akademisi dari Universitas Sumatera Utara, ada Profesor Badarudin Rangkuti. Salam kolaborasi Pak. Salam kolaborasi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik. Pak Badar, boleh disampaikan bagaimana Anda melihat karakter masyarakat Kota Medan yang multikultural? Kalau kita bicara masyarakat Kota Medan, memang agak unik ini. Dan Kota Medan ini selalu dianalogikan dengan Indonesia Mini. Maka sering juga disebut Medan ini sebagai taman mininya Indonesia. Karena kalau kita lihat dari segi suku, di Medan semua mewakili. Ya, ada suku Bataknya, suku Jawanya, suku Melayunya, suku Karunya, suku Sundanya, itu ada di Kota Medan. Kemudian kalau kita lihat dari segi agama juga ada di Kota Medan. Ya. Dan yang menarik di Kota Medan memang tidak ada dominan culture-nya. Beda mungkin dengan di Aceh, Aceh sebagai dominan culture. Di Sumatera Barat ada Minang sebagai dominan culture. Jawa Barat ada Sunda sebagai dominan culture. Medan nggak ada. Ya, makanya bahasa juga kalau kita lihat nggak ada bahasa Melayu, bahasa Batak, bahasa Mandailing, bahasa Tionghoa misalnya itu nggak muncul. Ya, masing-masing mengembangkan sendiri-sendiri. Itu menarik. Ya, tentang multikulturalisme di Kota Medan. Makanya yang diusung Pak Wali kolaborasi saya pikir sangat menarik untuk Kota Medan. Itu kalau kita lihat dari multikulturalisme masyarakat Kota Medan ini. Dan kalau kita lihat lagi misalnya perkembangannya belakangan ini, kalau kita lihat di Kota Medan terkait dengan multikulturalisme ini, itu juga menarik gitu. Ya, kalau dilihat dari perspektif teorinya kan masyarakat yang multikultural ini cenderung konflik dia. Ya, karena nggak ada yang mendominasi gitu. Tapi nyatanya kalau kita lihat di Kota Medan umumnya relatif aman. Rukun ya, Pak? Rukun, tentram, walaupun terdiri dari berbagai agama, etnis, suku tadi yang ada di Kota Medan. Ini yang menarik barangkali untuk di Kota Medan. Lalu Pak Badar, dengan karakter masyarakat kita yang multikultural, baiknya itu seperti apa pembangunan di Kota Medan, Pak? Kalau saya punya gagasan sebenarnya, mungkin nanti dari Pak Dinas bisa didiskusikan kembali. Kita belum melihat ini, ya, corak kultural pembangunan Kota Medan dilihat dari aspek fisiknya ini yang seperti apa gitu. Makanya kalau kita lihat misalnya kalau nanti ganti wali kota, gantilah karakter pembangunannya, ya. Ganti wali kota nanti ganti lagi. Saya pengen sebenarnya nanti mungkin Pak Kadi bisa diskusikan dengan teman-teman ya. Mungkin bisa disayembarakan ini. Gimana sebenarnya model fisik
bangunan multikultural yang cocok untuk Kota Medan, yang bisa mengakomodir semua kepentingan suku, terutama suku yang ada di Kota Medan. Karena kalau tidak nanti misalnya sama ketika Pak Wali misalnya meminta kepada ASN untuk menggunakan pakaian batik yang multi etnis misalnya. Tiba-tiba misalnya ada satu etnis yang menganggap atau sering disebut sebagai suku host di Kota Medan, wah ya nggak cocok lah Pak Wali, kami protes lah kan gitu misalnya. Ini barangkali yang perlu didudukkan. Ya, seperti apa kira-kira yang bisa diterima oleh semua suku tadi? Ya, mungkin kalau Melayu kita anggap sebagai host di Kota Medan misalnya, bagaimana nanti coraknya ini dominannya mungkin Melayu, tapi mengakomodir juga Bataknya, mengakomodir juga Melayunya, Karonya, ya kemudian Jawanya, Sundanya dan sebagainya. Ini barangkali yang perlu digagas ya oleh pemerintah Kota Medan sehingga nanti siapapun wali kotanya ya di Medan ini harapannya tetap menggunakan model itu atau desain itu untuk membangun Kota Medan. Nah, ini mungkin baru gagasan saja nih yang barangkali bisa diskusikan ke depan. Baik, Pak Badar, sebagai seorang akademisi, bagaimana Anda melihat pembangunan Kota Medan saat ini, Pak? Kalau kita melihat pembangunan yang ada di Kota Medan saat ini, sebenarnya kan merupakan kesinambungan ya dari pemerintahan yang sebelumnya gitu. Memang orang banyak mengkritisi Kota Medan ini sebagai kota ruko, ya bangunannya. Jadi kalau kita lihat di mana-mana selalu ada ruko. Ini juga mungkin barangkali perlu ditata sedemikian rupa ke depan ini sehingga memang pembangunan ruko itu betul-betul memiliki tempat-tempat yang tertentu saja. Jadi tidak semuanya misalnya dibangun dalam bentuk ruko. Ini barangkali perlu ada aturannya ya di Kota Medan, perlu ada perda sehingga ada kawasan-kawasan yang memang diperbolehkan tapi ada kawasan yang tidak, supaya image Medan kota ruko barangkali nggak menjadi berkelanjutan seterusnya. Karena dari segi keindahan barangkali kalau kota yang hanya ruko sepertinya agak kurang menarik juga gitu. Ini yang barangkali juga perlu diperhatikan ke depannya. Namun saya melihat secara umum progres pembangunan di Kota Medan cukup baik sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari segi penataan dan sebagainya, walaupun mungkin di sana sini tetap ada hal yang kurang, itu barangkali wajar-wajar saja. Namun tadi menarik juga sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Kadis tadi tentang bagaimana kita membangun Kota Medan yang di samping kota yang multikultural juga menjadi kota yang punya sejarah juga. Nah, ini barangkali yang juga perlu ke depan ini dikembangkan, dan kalau kita lihat visinya Pak Wali Kota kemarin ini menjadi salah satu bagian yang nanti akan dibenahi, dan tadi Pak Kadis sudah menyampaikan bahwa tahun ini sudah mulai dikembangkan. Saya memang secara pribadi nanya juga nih, kapan ini janjinya ya? Soalnya Pak Wali Kota udah 2 tahun ini, hampir 2 tahun ya kan? Menjadi wali kota, kapan ini heritage-nya? Karena sebenarnya heritage kemudian cagar budaya itu kan sudah ada regulasinya kalau nggak salah Pak, sudah ada perdanya di Kota Medan, tapi tinggal bagaimana menjalankan itu sebenarnya. Revitalisasi Lapangan Merdeka tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kadis dan sudah dibuat peletakan batu pertamanya. Saya barangkali termasuk bagian dari komunitas yang sudah lama menyuarakan itu. Karena memang Kota Medan menurut saya agak kurang ya tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai ruang publik. Barangkali agak beda dengan kota-kota di Jawa yang kalau kita lihat hampir semua kota itu punya yang namanya alun-alun yang dijadikan sebagai ruang publik gitu ya. Tapi di Kota Medan memang sekarang kalau saya lihat hampir nggak ada. Dulu ya Tanah Lapang Merdeka gitu, orang akan berkumpul di sana dari berbagai etnis, dari berbagai macam lapisan masyarakat. Tapi ketika itu akhirnya dijadikan sebagai pusat bisnis ya akhirnya fungsi itu menjadi hilang. Saya pikir ini yang ke depan perlu kita mulai lagi kita revitalisasi ya. Baik Pak Badar, terima kasih atas penjelasannya. Kita break sejenak. Baik, kita akan berbincang kembali dengan Kepala Dinas PKP 2R Kota Medan. Pak Endar, sudah sejauh mana realisasi pembangunan infrastruktur di Kota Medan dilakukan, terutama terkait heritage? Ya, untuk heritage, khususnya heritage kawasan Kota Lama Kesawan, insya Allah kalau tidak ada halangan di
pertengahan Agustus ini sudah mulai sesuai dengan janji kemarin oleh PPK-nya kepada saya. Kebetulan yang mengerjakan adalah PUPR di minggu kedua Agustus katanya. Kemudian untuk rumah sakit TPC kita targetkan Oktober ini sudah selesai dan bisa di launching oleh Pak Wali. Untuk Islamic Center juga minggu depan ini tahap untuk tender, ya, lelang pengadaan barangnya, tetapi baru pada tahap pematangan lahan. Ya, kebetulan lahannya yang tersedia itu harus ditimbun dulu karena bekas kolam atau apa itu, rawa, sepertinya rawa itu. Fisiknya nanti akan kita bangun pada tahun 2023, tapi masjidnya dan infrastruktur menuju ke masjid tersebut dan konsep masjidnya juga kita buat masjid apung di atas danau. Jadi nanti dibuat danau buatan di lahan tersebut. Lahannya juga 21 hektar, cukup luas. Perencanaan kita di samping masjid nanti ada hotel, ada rumah sakit, ada perguruan tinggi atau sarana pendidikan lah, mau perguruan tinggi atau apa, tergantung nanti kepada stakeholdernya yang akan mengelola. Karena nanti itu harus dikelola. Kalau tidak dikelola nanti kita membangun hanya bisa membangun, nggak bisa merawatnya gitu. Tapi yang pemerintah Kota Medan akan memulai ini dengan masjid dulu. Desain masjidnya juga sudah selesai kita buat. Alhamdulillah juga Pak Wali sudah setuju dan memang desainnya juga kita buat spektakuler lah. Memang jadi untuk menyahuti juga Medan beridentitas itu. Di samping nanti Masjid Raya ini juga menjadi ikon juga nantinya. Kemudian juga di samping itu yang langsung terkhusus di daerah utara yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, kita juga akan menata kawasan Kumuh Belawan. Ya, sekaligus juga ini menangani kemiskinan ekstrim dan juga menangani stunting. Jadi tadi juga kita baru survei bersama-sama dengan PUPR. Ini kolaborasi antara PUPR dengan Pemko Medan. Infrastrukturnya nanti akan dibangun oleh PUPR. Bedah rumahnya terhadap rumah Dinul Ahyun itu dilaksanakan oleh Pemko Medan. Dan juga alhamdulillah untuk penanganan banjir rob di Belawan juga sudah mendapat persetujuan dari PUPR akan membangun tanggul untuk nangani banjir rob yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Belawan. Kemudian lapangan Merdeka ini juga sudah mulai bekerja dan memang lapangan revitalisasi Merdeka ini kita rencanakan memang butuh waktu 2 tahun baru bisa selesai. Mungkin perlu juga saya jelaskan konsep lapangan Merdeka juga menjawab dari Pak Rangkuti tadi. Ini memang kita kembalikan ke fungsi awal sebagai ruang terbuka publik. Ya. Tapi di atasnya itu juga akan kita sediakan bagi warga masyarakat untuk bisa tempat paling tidak itu bermain anak-anak. Ada di beberapa fasilitas yang kita bangun. Bangunan semua di atas lapangan Merdeka tidak ada lagi, termasuk pagarnya juga tidak ada. Bangunan-bangunan akan kita arahkan ke bawah, makanya bangunan basement. Ya. Nanti di basement itu supaya juga menjadi bisa tempat tujuan masyarakat untuk berekreasi. Ada nanti toko-toko juga dibuat, tenan, ya, juga bioskop nanti kita buat di situ di bawah basement. Kemudian untuk parkir. Nanti ke depannya kalau lapangan Merdeka sudah selesai, diharapkan nanti kawasan Kota Lama Kesawan tidak ada lagi parkir di atas jalan. Sehingga ini juga memperlancar arus lalu lintas. Gitu. Semua diharapkan harus parkir ke lapangan Merdeka seperti itu. Kemudian begitu juga panti rehab atau rumah perlindungan sosial. Target kita tahun ini selesai. Tahun ini selesai itu nanti di fungsinya untuk menangani korban narkoba, untuk menangani anak jalanan gitu, untuk apalagi namanya jompo, nanti akan kita tangani semua di sana. Nah, dan juga
Disinilah kita kembangkan kreatif daripada anak jalanan nanti. Kayak di sana ada juga kita buat aula untuk bagi pembinaan anak jalanan. Ya. Misalnya nanti dilihat talentanya musik, seperti jalan banyak musik, dilatih dia bermusik. Baik. Nah, tentunya nanti kolaborasi lah. Dinas Pariwisata misalnya mengharuskan atau mewajibkan perusahaan-perusahaan entertain itu anak-anak yang sudah dilatih musik ini bisa di sana mengisi minimal seminggu 2 kali. Baik. Karena tuh kita latih juga dia nggak punya tempat Untuk menyalurkan bakat untuk mereka. menyalurkan dan supaya dia dapat pendapatan gitu. Baik. Sama saja dia ke jalan lagi. Sementara tujuan kita membina dia supaya dia jangan di jalan. Gitu. Apalagi dia anak-anak kan kewajiban pemerintah juga untuk melindungi anak-anak. Baik. Dan ke depannya itu juga kita akan membangun kolaborasi dengan USU UMKM Square. Kolaborasi UMKM Square itu di USU nanti. Ya bangunannya juga kita buat modern berarti beridentitas, Pak Rangkuti ya, beridentitas. Apa tujuannya? Selama ini kita bicara UMKM konotasinya pinggir jalan, jorok, ya, kemudian nggak representatif tempatnya. Nah, nanti di sana dikolaborasikan antara ini kan nanti umumnya kuliner atau fashion gitu ya. Dikolaborasikan misalnya setingkat KFC itu kita anggap udah modern dia kan. Jadi misalnya ada yang jual lontong di samping KFC itu kan akan mengikuti bagaimana mengelola bisnis itu bersih, juga pelayannya juga seperti harus harus ya baiklah gitu ya, baik dari segi pakaian tampilannya lebih baik. Tapi Pak Endar dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan heritage ini, selain dengan USU seperti yang Bapak sebutkan tadi, dengan pihak mana lagi PKP 2R membangun kolaborasi? Ya untuk saat ini baru dengan USU, itu pun kolaborasinya karena tanahnya merupakan milik USU, bangunannya nanti kita, ya bangunannya dari Pemko Medan. Apakah nanti tanah yang USU yang menghibahkan kepada kita atau kita menghibahkan gedungnya untuk USU. Tapi pasti harus dibuat skemanya seperti apa karena nanti kita bangun juga harus ada yang ngurus. Baik. Karena untuk bangunan seperti itu nanti untuk cleaning service-nya aja butuh anggaran gitu. Nggak mungkin terus HPBD atau anggarannya USU kan nggak mungkin. Baik Pak Endar. Itu, ya. Tapi pasti ada kendala yang ditemui Pak. Kira-kira kendalanya itu apa Pak? Yang ditemui PKP 2R dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur? Kebetulan kalau di PKP 2R kalau hambatan atau kendala yang langsung dari masyarakat tidak begitu prinsip ya. Paling hambatan kita hadapi itu ketika kita program biasanya di program penyediaan air bersih atau penyediaan sanitasi gitu ya. Paling sering sanitasi, terutama untuk IPAL komunal itu. Ketika kita memprogramkan masyarakat itu setuju dia diletakkan di suatu tempat gitu. Begitu sudah kita mau implementasi, mau eksekusi, dia menolak. Karena mungkin ini kan namanya sanitasi kan, ya mohon maaf, yang paling kotor dari dalam hidup kita gitu taruh di situ. Itu kendala. Tapi kan untuk seperti UMKM gitu ya, itu kan karena hanya antar instansi nggak begitu ada kendala gitu ya. Lapangan Merdeka lah yang ada sedikit hambatan ini dari toko buku karena belum siap relokasinya. Mereka belum bersedia untuk pindah. Tapi kita sudah siapkan relokasinya dan mereka sudah setuju tentang relokasi itu. Baik, Pak Endar, terima kasih untuk penjelasannya. Kita kembali dulu ke akademisi USU, Pak Badar. Pembangunan kota tidak terlepas dari terminologi kota layak huni, begitu ya Pak Badar ya. Apa saja indikator sebuah kota sehingga dikatakan sebagai kota layak huni? Kota layak huni itu kan sebenarnya per definisi bisa kita katakan sebagai bagaimana lingkungan ya kemudian suasana yang nyaman bagi orang untuk bertempat tinggal dan beraktivitas. Itulah kalau kita lihat definisinya secara konseptual. Kalau indikator layak huni itu saya mencoba mengutip saja ini ya dari apa yang sudah dilakukan oleh Ikatan Ahli Perencanaan. Mereka mengumpulkan ada 7 paling tidak indikator layak huni. Yang pertama itu adalah ketersediaan kebutuhan dasar, ya seperti misalnya perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, kemudian sanitasi, ketercukupan pangan dan lain sebagainya.
Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini, memang Kota Medan nggak bisa juga berdiri sendiri nih. Ya, misalnya masalah air itu ada di provinsi, Pak, ya, penanganannya. Listrik ada PLN. Jadi memang kolaborasi menjadi sangat penting. Ya, kalau nanti Medan ingin menjadi kota yang layak huni. Kemudian ada indikator ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Apa itu misalnya? Transportasi umum, ya, kemudian taman, kemudian fasilitas kesehatan dan lainnya. Mungkin untuk fasilitas kesehatan Medan sudah relatif baik. Tadi sudah ditambah Oktober kalau nggak salah akan diresmikan lagi ada rumah sakit tipe C, ya Pak, ya. Nah, tapi kan kalau kita lihat terkait dengan transportasi publik, mungkin Medan masih termasuk yang belum layak juga gitu ya. Sekarang sudah mulai ada, yang kita lihat adalah transportasi daily trans, ya. Ini saya pikir kalau nanti ini bisa dipertahankan secara lambat laun, ini akan bisa secara alamiah mengurangi transportasi publik yang sudah ada yang lainnya yang mungkin kita anggap masih agak kurang layak untuk Kota Medan. Ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan masalah yang berikutnya, misalnya fasilitas umum, tentang taman misalnya, ini yang saya katakan tadi, barangkali kita sendiri di Kota Medan sangat merasakan kekurangan itu. Makanya kalau kita lihat ada taman-taman yang sudah mulai diperbaiki di Kota Medan, kalau hari-hari libur itu rame itu. Taman apa namanya yang di depan rumah Dinas Gubernur? Taman Beringin. Taman Beringin. Coba kita lihat kalau hari libur, itu sangat ramai orang yang berkunjung ke sana. Ini gambaran sebenarnya masyarakat Kota Medan sangat butuh tempat-tempat seperti itu. Ini barangkali yang kurang. Pembangunan revitalisasi di lapangan mereka barangkali menjadi salah satu solusi. Tapi akan lebih baik misalnya kalau nanti ditambah di tempat-tempat yang lain. Saya lihat misalnya di daerah Johor sudah ada Cadika misalnya, ya, itu juga kan ramai sekarang dikunjungi orang setiap libur. Jadi hal seperti inilah barangkali yang perlu dikembangkan. Kemudian ada indikator ketersediaan ruang publik, ya, sebagai wadah untuk berinteraksi. Ini juga menjadi sangat penting. Kemudian keamanan dan keselamatan. Ini keamanan ini beberapa hari ini saya lihat Pak Wali gencar ini, ya, karena memang masyarakat Kota Medan saat ini merasakan kekurang amanan itu, begal terjadi dan sebagainya gitu. Ini saya pikir Pak Wali sudah beberapa kali juga, ya, menyampaikan ini, meminta juga kepada Kapolres, ya, untuk bisa memberikan keamanan. Kemudian kualitas lingkungan, ya, kemudian dukungan fungsi ekonomi, partisipasi masyarakat dan sebagainya. Inilah 7 indikator dari kota layak huni. Dan kalau kita lihat dari survei yang dilakukan oleh Ikatan ahli perencanaan ini, mereka mengkategorikannya menjadi 3 kota layak huni, ya, di Indonesia ini. Ada yang top, yang paling atas, yang paling tinggi, ada yang rata-rata, dan ada yang paling bawah. Medan memang termasuk yang paling bawah juga, ini kelompok yang paling bawah. Belum pernah Kota Medan ini menduduki tempat yang rata-rata. Memang dari hasil kajian itu, survei itu disebutkan bahwa kota-kota yang jumlah penduduknya lebih dari 2 juta, tidak ada satupun yang berada pada posisi atas. Nah, itu yang selalu di atas itu Solo, kemudian ada Palembang dan sebagainya, ya. DKI Jakarta juga tidak pada level yang atas, tapi berada pada level menengah atau rata-rata. Ini barangkali nanti menjadi kerja keras semua pihak ini di Kota Medan. Seperti saya katakan, memang nggak bisa hanya Kota Medan, karena ini harus kolaborasi dengan provinsi dan sebagainya. Sesuai dengan tagline Pak Wali, ya, Pak? Sesuai dengan tagline Pak Wali. Jadi, saya memang sering menyuarakan ini di kelas ini, kolaborasi ini, karena saya punya pandangan, tak ada satu pihak pun yang mampu menyelesaikan persoalan itu secara sendirian. Pemerintah nggak sanggup sendirian. Dia punya uang, barangkali punya tenaga, tapi mungkin SDM-nya masih kurang juga untuk pemberdayaan. Swasta mungkin punya uang CSR, tapi mereka juga nggak punya kesempatan di SDM-nya. Perguruan tinggi juga mungkin punya SDM pemberdayaan, tapi nggak punya uang. Dengan kolaborasi barangkali akan bisa selesai. Baik. Ya. Lalu Pak Badar, untuk potensi heritage di Kota Medan dapat dikelola dengan baik, kira-kira apa dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat, Pak? Saya melihat misalnya, kalau heritage nanti bisa kita kembangkan, bisa kita kelola dengan baik, ini menjadi salah satu ikon yang bisa dijual oleh Kota Medan sebagai bagian dari kegiatan pariwisata di Kota Medan. Karena Medan kan nggak punya wisata-wisata seperti di tempat yang lain, ya. Jadi barangkali kalau nanti heritage ini bisa kita kembangkan, kemudian Pak Wali juga kemarin punya janji akan menjadikan Kota Medan sebagai the kitchen of Asia kalau tidak salah, dan sudah pernah di-launching. Saya pikir ini juga bisa menjadi ikon. Dampaknya
secara ekonomi akan dirasakan oleh masyarakat ya. Itu barangkali yang dampak langsungnya, karena nanti akan akan terakomodir lah barangkali beberapa UMKM ya di sektor kuliner, kemudian di sektor cenderamata, fashion dan sebagainya. Ini barangkali akan sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat. Di samping itu tentu kalau heritage ini bisa kita revitalisasi kembali, bisa kita kembangkan, ini juga punya nilai sosial dan historis ya. Sehingga nanti akan bisa dinikmati oleh anak cucu kita untuk selanjutnya. Di beberapa kota besar di luar juga kalau kita lihat heritage ini menjadi bagian yang dijadikan sebagai destinasi wisata ya. Mungkin corak tampilannya tidak kita rubah ya, tapi mungkin fungsi dalamnya yang bisa kita rubah. Itu yang saya lihat di banyak negara. Baik, lalu Pak Badar, sebaiknya apa yang dilakukan Pemko Medan dalam menata kawasan heritage? Tentu barangkali harus mencoba untuk untuk bisa berdiskusi sebenarnya dengan ahli-ahli sejarah khususnya ya yang ada di Kota Medan, sehingga ketika nanti heritage ini dikembangkan tidak melupakan nilai-nilai sejarah tadi ya. Misalnya cagar budaya itu kan punya beberapa kriteria misalnya, sehingga dia bisa kita sebut sebagai cagar budaya. Ini barangkali yang ke depan ini pembangunan ini harus tetap berkolaborasi, tetap bekerja sama, sehingga pengembangan ini bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa mencapai sasaran yang diinginkan. Lagi-lagi memang kolaborasi menjadi penting ya, karena kalau tidak nanti nggak akan bisa berjalan dengan baik. Mungkin dengan pengusahanya, ya mungkin dengan UMKM-nya, mungkin dengan akademisinya, mungkin dengan masyarakat sipilnya gitu. Karena kalau nanti misalnya hanya satu pihak saja pasti juga akan timpang ya. Tapi kalau bersama-sama pasti saya pikir akan lebih cepat berhasil. Baik, lalu Pak, terakhir ini harapan dan apa yang menjadi keinginan besar Bapak sebagai warga Kota Medan? Tentu sebagai warga Kota Medan memang yang paling kita harapkan satu adalah kita menjadi kota layak huni. Karena bagaimanapun kita sangat pengen tinggal di Kota Medan ini merasa nyaman, ya kan, merasa senang gitu ya. Sehingga indikator-indikator layak huni tadi barangkali ini perlu digenjot progresnya, sehingga kita berharap Medan menjadi salah satu kota layak huni paling atas ya, termasuk pada kelompok atas dengan jumlah penduduk yang di atas 2 juta. Itu harapan saya. Baik, tapi kita optimis pembangunan Kota Medan ke depan bisa dapat lebih baik di bawah kepemimpinan Pak Bobi Nasution. Ya, tentu kita harus selalu optimis. Baik, terima kasih Pak Badar untuk penjelasannya. Kita break sejenak. Baik, kita kembali berbincang dengan Kepala Dinas PKP 2R Kota Medan, Pak Endar. Selain bicara tentang pembangunan, apakah ada inovasi-inovasi lain yang dilakukan oleh Dinas PKP 2R? Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya berkomentar dulu terhadap apa yang disampaikan Pak Ragudi tadi. Yang pertama tentang konotasi rumah ruko ya. Sebenarnya itu semua sudah diatur di dalam penataan ruang kota. Ada zona-zona yang memang tidak boleh ruko. Ada zona-zona yang memang ruko. Kenapa ada konotasi seperti kota ruko? Ini warisan. Ya. Nah, dan juga memang Medan ini mulai berkembang karena ruko-ruko itu contoh kawasan petisah gitu kan, mulai Medan ini hidup gitu. Kemudian untuk ruang terbuka hijau, Pak Wali Kota juga sangat concern dan sangat menjadi prioritas juga bagi beliau. Ke depan ini mungkin dalam waktu dekat ya, ini kebetulan ada CSR yang diupayakan oleh Pak Wali, sudah ada yang berkenan untuk memberikan CSR-nya untuk penataan 7 lapangan yang sekarang kita sebut lapangan bola lah, tapi akan ditata menjadi ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau. Kemudian juga lapangan Merdeka dan Sentolan ini supaya ada fungsi ruang terbuka publiknya juga, makanya direvitalisasi. Juga ada Stadion Teradan begitu, depannya itu menjadi ruang terbuka publik. Nah, jadi banyak nanti kalau mungkin di kota-kota di Jawa sana alun-alunnya satu, Medan ini mungkin alun-alunnya jadi banyak nanti, nggak hanya satu. Ya. Kemudian untuk inovasi juga perlu saya tambahkan. Pak Wali juga untuk kita kalau masuk Medan ini harusnya kan kesannya
nyaman dan indah dulu memandang gitu. Nah, selama ini kan kita lihat kita masuk dari Brastagi, melihat batas kotanya ini Medan nggak ya gitu ya. Masuk pula dari Binjai, Medan nggak nih gitu. Kenapa? Medan ini seharusnya ini sudah metropolitan kan, bukan lagi metro, mungkin udah mega karena udah 2 juta lebih penduduknya. Nah untuk itu Pak Wali akan menata, sudah perintahkan kita menata batas-batas kota. Karena terbatas anggaran mungkin baru 3 titik yang akan kita benahi, yaitu Jalan Singamangaraja, batas Jalan Singamangaraja, batas Jaming Ginting dan Pinang Baris. Totally kita revitalisasi dengan tampilan yang baru. Nah, kalau mungkin saya bawa gambar dari sini, pasti yang keluar bahasa kita adalah wah, gitu. Jadi tidak hanya bangunan tiang yang seperti Tugu saja, nanti ada lightingnya, landscape-nya, tamannya semua ditata baik. Sehingga nanti di batas kota kita nyaman duduk. Kemudian untuk inovasi ya, ini menyangkut ke sekaligus juga ini penanganan kemiskinan ekstrim dan juga penanganan stunting. Seperti yang kita tahu, stunting itu berawal dari salah satu indikatornya adalah dia tinggal di rumah yang tidak sehat. Gitu. Jadi ada yang akan nanti kita bangun pemukiman, kawasan pemukiman yang nyaman tapi di atas air. Gitu. Itu nanti kita akan rencanakan di Belawan, khususnya nanti di Belawan Bahari. Nah, itu juga kemarin kita sampai dibawa Pak Wali studinya ke Tanjung Pinang. Sekaligus nanti juga supaya ini masyarakat pantai ini kan selalu dia kebiasaannya ada bangun sini terus nambah-nambah lama-lama bisa ke tengah laut dia. Jadi nanti konsepnya nanti kita buat jalan apung. Itulah batas dia boleh. Tapi bukan berarti kita sediakan itu dia enggak. Ini kan yang sudah ada bangunan-bangunan yang di atas air ini kita tata ulang. Jadi kita buat jalan stagger itu. Nanti di sinilah kita buat rumah-rumah dia yang lebih layak, sehingga rapi. Bahkan nanti ada taman di tengah laut kita buat. Ya, tentu taman di atas air itu. Kita buat juga walaupun supaya dia juga bisa bermain, tidak harus keluar dari situ, bisa tempat bermainnya ada tempat bermainnya tapi tamannya di atas air seperti itu. Itu mungkin inovasi ke depan yang akan kita lakukan. Baik, Pak Endar, terakhir apa yang menjadi harapan Bapak? Ya, pertama harapan saya kita sama-sama tahu semua program-program Pak Wali, apalagi kita kaitkan dengan visinya Pak Wali itu menunjukkan masa Medan yang berkah, maju dan kondusif. Tentunya semua yang sudah dicanangkan Pak Wali dan diprioritaskan Pak Wali semuanya adalah untuk masyarakat ya, terkhusus masyarakat Medan. Kita tahu persis Pak Wali sangat konsen terhadap itu, terhadap masyarakat Kota Medan juga. Kita sama-sama tahu Belawan sudah lama merasakan banjir rob. Mungkin alhamdulillah di tangan dinginnya Pak Wali sekarang dalam waktu tidak terlalu lama lagi banjir rob itu akan teratasi. Begitu juga penataan kota ini juga seperti Kesawan dengan sudah dicanangkan juga, sudah di launching dulu Kitchen of Asia. Ini adalah untuk menjawab bahwa orang di luar Medan ini kan tahu Medan ini kota kuliner gitu, kota kuliner. Tapi tidak bisa juga dijadikan ikon. Contoh, kita punya Bika, tapi Bika Ambon bukan Bika Medan gitu. Jadi seperti kita malu-malu. Padahal Medan ini salah satu yang bisa dijual di luar adalah kuliner. Paling terkenal kalau makan tuh pasti Medan gitu. Makanya Pak Wali mengembangkan namanya Kitchen of Asia. Nah, tentu pertanyaannya kenapa Kitchen of Asia? Seperti tadi di awal Pak Rangkuti bilang kita kan multi etnis. Bukan hanya suku di Indonesia, bangsa juga. Hampir semua bangsa kecuali bule yang ada di Medan ini. Arab ada, India ada ya. Semua ada. Terutama dari Asia nih, sehingga dan masakan mungkin paling lengkap di Kota Medan ini. Masakan India, Arab dan lain-lainnya, masakan Chinese ya, Chinese foodnya. Makanya dia kembangkan Kitchen of Asia.
Tentu berangkatnya dari, karena awal ini kita tata adalah Kota Lama Kesawan, berangkat dari situ. Mungkin nanti Kitchen of Asia-nya kan ada lagi Kitchen of Asia misalnya di Labuhan nanti, kalau memang bisa hidup nanti destinasi sebagai destinasi wisata kan ini juga. Karena wisata itu pasti identik dengan kuliner. Kuliner dan penginapan kan biasa itu. Nah, dan itu memang supaya pemerintah Kota Medan ini mendapatkan PAD. Jadi kalau kita menjual wisata untuk PAD itu, ya kita harus buat orang betah. Contoh kalau kita pergi keluar, kalau hanya 1 malam nginap kan cuma 1 malam. Nah, jadi dikaitkan dengan PAD Medan itu 1 malam berarti cuma 10% dari harga tarif hotel 1 malam ya. Kalau orang 10 hari, makanya kita lihat Indonesia ini Bali misalnya. Kenapa dia bisa hidup dari wisatanya gitu? Lamanya stay wisatawan. Nah, bukan banyak wisatawan yang datang gitu. Lamanya dia stay. Datang pun kalau pagi datang pulang sore nggak dapat apa-apa juga. Hanya dapat mungkin pajak restoran ya Pak ya. Nah, gitu. Jadi itu memang jadi pembangunan ini juga semua arahnya adalah untuk pembangunan ekonomi. Nah, itu udah pasti. Kalau orang makin ramai datang ke Medan kan ingin melihat seperti kata Pak Rangkuti tadi, harus ada identitas, harus ada ini, harus ada itu. Makin ramai kita pasti ekonominya makin bergeliat. Gitu ya. Terima kasih Pak Endar, terima kasih untuk penjelasannya. Yang jelas kita berharap seluruh program prioritas Pak Wali bisa terwujud, terutama infrastruktur. Insya Allah. Baik, terima kasih kepada Pak Endar selaku Kepala Dinas PKP 2R Kota Medan dan juga Pak Badar, akademisi dari Universitas Sumatera Utara yang telah bergabung bersama kami dalam bincang kolaborasi kita kali ini. Demikian bincang kolaborasi kita hari ini, kita akan bertemu dalam lain kesempatan. Kami ucapkan terima kasih, salam kolaborasi dan sampai jumpa.